jadi konsep kepemimpinan yang kita pelajari di kelas merupakan jenis-jenis kepemimpinan yang kita anggap ideal dan terstruktur. Namun pada kenyataannya seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan itu sering sekali dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemimpin dalam sebuah perusahaan itu juga sangat beragam. Sehingga sering sekali pemimpin itu harus mampu untuk beradaptasi dan mengubah kepemimpinan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan organisasi saat itu. Nah, misalnya katakanlah seorang pemimpin yang mau mengimplementasikan jenis kepemimpinan yang bersifat demokratis di sebuah perusahaan. Namun, apabila dalam perusahaan tersebut ternyata karyawannya merupakan karyawan yang dikatakan misalnya masih sangat muda atau tidak memiliki pengalaman di dalam menyuarakan pendapatnya. Nah, pada saat demikian, kadang-kadang pemimpin itu harus mampu untuk juga bersifat transformatif dan kadang-kadang dia juga harus bisa menjadi pemimpin yang otokratik. Nah, sehingga tidak ada satu jenis kepemimpinan yang betul-betul ideal bagi sebuah perusahaan. Nah, sehingga diharapkan pemimpin itu harus mampu selalu dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi dan juga dari luar organisasi.
event ini kan bertajuk Leading with Integrity. Jadi apa yang menurut Miss menjadikan acara ini seperti acara sangat penting bagi mahasiswa? Baik, nah jadi acara yang baru saja kita laksanakan yaitu Leading with Integrity ini merupakan suatu kegiatan yang menurut saya akan sangat bisa memberikan praktek secara langsung bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Karena apa? Karena tujuan dari kegiatan ini adalah sebenarnya untuk mengenalkan sebuah proses kepada mahasiswa. Kalian perhatikan bagaimana kalian mulai menyusun rencana, susunan kegiatan, bagaimana kalian harus mendekati atau melakukan approach kepada beberapa UMKM misalnya, atau orang-orang yang akan kalian undang, para speaker, itu semua membutuhkan proses, perseverance, ya, daya tahan, dan kemampuan untuk bisa terus move on walaupun akan banyak halangan-halangan untuk akhirnya sampai kepada titik di mana kegiatan berlangsung dengan baik. Nah, ini kita sebut dengan proses. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu harus mau diproses, tidak bisa mendapat sesuatu yang instan. Nah, jadi melalui kegiatan acara ini sebenarnya yang mau kita kenalkan itu adalah agar kalian mampu diproses menjadi seseorang yang akhirnya kalian lihat sendiri bagaimana hasilnya, acara boleh berjalan dengan baik, kalian bangga dengan diri sendiri dan menjadi set example for future students. So that you guys already have the standard, that other students will follow your footsteps. So I think this event has to be conducted every year. So thank you for everyone who is involved in this event. Ini pertanyaan selanjutnya, dalam praktek kepemimpinan seringkali diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan sulit yang mungkin tidak populer. Bagaimana Miss melihat peran etika dalam membantu pemimpin membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip meskipun menghadapi tekanan? Baik, nah jadi memang tantangannya zaman sekarang ini adalah seolah-olah pimpinan itu harus mampu untuk menyenangkan semua orang. Padahal sebenarnya dalam prakteknya seorang pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua orang, namun harus mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik di mana saat itu diperlukan. Nah, sehingga seorang pemimpin memang harus memiliki jiwa yang pemberani, harus mengerti apa yang menjadi visi misi dari perusahaan, harus mengerti apa yang disebut sebagai pemimpin yang beretika. Nah, itulah yang menjadi kerangka atau panduan bagi seorang pemimpin untuk mampu memutuskan sesuatu. Jika seorang pemimpin memang benar-benar yakin bahwasannya apa yang menjadi keputusannya adalah yang terbaik pada saat itu diperlukan, nah maka harapannya adalah itu sebuah keputusan yang memang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga memang zaman sekarang ini seorang pemimpin tentu saja diharapkan harus mampu untuk memiliki keberanian. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua ya Miss. Untuk sebagai seorang pendidik, bagaimana menurut Miss peran perguruan tinggi khususnya UPH dalam membentuk mahasiswa menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses secara profesional tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat? Baik, nah peran dari universitas terutamanya UPH di dalam membina karakter mahasiswa ini sangat penting. Kenapa? Karena UPH sendiri sudah memiliki visi misi yang jelas. Bagaimana kita inginkan mahasiswa itu akan menjadi leader atau pimpinan di masa yang akan datang, di mana mereka harus menjadi pimpinan yang mampu untuk membawa perubahan, membawa kebaikan, dan tentu saja harus bersikap etis di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, sehingga ketika mahasiswa berada di UPH, kita sebagai dosen memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh mahasiswa kita. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam lingkup kecil maupun nantinya ketika kalian memiliki posisi manajerial misalnya dalam perusahaan, penting sekali bahwasannya kalian memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai yang baik yang sudah kalian terima selama ini, baik di dalam universitas, sekolah, baik itu value-value dari keluarga misalnya. Jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang telah kalian dapat baik dalam universitas maupun di luar kampus itu menjadikan kalian seseorang yang benar-benar mengerti hal yang menjadi berharga dalam hidup dan kalian mau orang lain juga mengikuti jejak yang sama dengan kalian. Nah, jadi penting sekali dari saat ini kalian mengerti ya what does it mean to be a good person. Ya, jadi starting from a good person then you can become a good leader.
dan sehingga orang lain yang melihat kalian jadikan kalian role model. Nah, itulah yang kita sebut dengan a good leader. Oke, thank you Miss untuk jawabannya dan sekian dari video interview kami hari ini. Terima kasih untuk waktunya Miss dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dipotong pula sama kayak ini nanti. Jadi menurut Miss, jika ada mahasiswa yang ingin udah maksud 3, 2, 1, tahan. Tahan. Pasti dulu ya. Oh, bukan. Oh, isa di ano? tadi siap. 3. Kontribusi lah. Masa Pepe kau kian nih? Mau natural Pe. Li, kau wali. 1, 2, 3. Ya, video aja. Oh, video. Ya, gimana? Bagaimana kan ya ulang. Ya. Pak Indel kiri. How many? Ini sih bapak,